Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal 15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-25. Kurangkah bagimu penghiburan Allah dan perkataan lemah lembut kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau mengalihkan kemarahanmu kepada Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan seperti itu? Siapakah manusia sehingga ia bersih, atau yang lahir dari perempuan sehingga ia benar? Sesungguhnya, orang kudusnya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih di matanya. Terlebih lagi, orang yang menjijikkan dan bejat, yang mereguk kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu. Dengarkanlah aku, dan hendak kuceritakan apa yang telah kulihat, yang diceritakan oleh orang yang berhikmat, dan tidak disembunyikan oleh nenek moyang mereka, yang hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun melintas di tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya, demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya, pada masa damai ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia dibuat takut oleh kesesakan dan kesempitan yang menguasainya, laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengulurkan tangannya melawan Allah dan berani menantang Yang Maha Kuasa. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, iman adalah keberanian untuk mempercayai Allah dengan seluruh keberadaan kita. Dalam kekristenan, iman selalu diandaikan sebagai sesuatu yang hidup dan penuh dengan dinamika, sehingga dapat dimaknai bahwa basis dari iman adalah relasi dengan Allah yang dihidupi di tengah-tengah hidup keseharian kita. Maka selalu ada ruang untuk berdialog dengannya, termasuk dikala hidup sedang tidak baik-baik saja. Itulah hikmat yang datangnya dari Allah sendiri. Sahabat Alkitab, pada perikop ini terlihat upaya Elifas untuk menegur Ayub dan melanjutkan penghakimannya. Elifas berbicara dengan keyakinan penuh dan merasa bahwa hikmat yang ia miliki adalah kebenaran mutlak. Ia tidak memahami bahwa Ayub tidak menolak hikmat, tetapi ia merindukan perjumpaan dengan sang pemilik hikmat itu sendiri. Elifas bertumpu pada doktrin bahwa manusia harus tunduk pada apapun keputusan Allah, termasuk pada kenyataan bahwa penderitaan adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Ia tidak juga memahami bahwa Ayub bukan menentang Allah, tapi justru mencarinya dengan sepenuh hati. Elifas bahkan menyalahkan Ayub atas kesombongannya karena menolak nasihat yang baik. Perkataan yang keluar dari mulut Ayub dinilai kurang ajar, bertentangan dengan hormat yang harusnya diberikan kepada Allah. Ayub seharusnya tunduk pada pemahaman yang selama ini ada serta dipegang dengan teguh oleh Elifas, yakni Allah adalah kudus dan sempurna, sementara manusia fana dan berdosa. Maka saat derita terjadi, pasti letak kesalahannya ada pada manusia. Ayub bukan manusia tanpa dosa, tapi penderitaannya bukan karena dosa tertentu yang ia sembunyikan. Ia mencari jawaban di tengah kabut penderitaan, tetapi yang ia temukan hanyalah tuduhan. Bukankah dinamika yang tengah dialami Ayub adalah pergulatan batin manusia sepanjang zaman?
Manusia dengan sekuat tenaga mencari Allah dalam deritanya, tapi yang ditemui adalah keheningannya. Namun dalam keheningan itu, Allah tetap bekerja. Orang beriman tahu bahwa dalam hening, Allah tetap hadir di sana. Sayangnya, sebagian orang beragama menganggap pemahaman tersebut sebagai pemberontakan kepada Allah, sebagaimana diwakili oleh pandangan Elifas yang membuatnya semakin tidak manusiawi. Seharusnya ia dapat memahami bahwa hikmat sejati tidak membungkam suara hati yang merintih kepada Allah. Hikmat sejati bukanlah aturan-aturan keagamaan, melainkan juga belas kasih terhadap sesama. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, mari merenungkan kembali bagaimana kita menghadapi penderitaan, baik milik kita sendiri maupun milik orang lain. Ketika seseorang sedang dalam kesesakan, apakah kita hadir sebagai sahabat yang memahami, atau justru sebaliknya, sebagai hakim yang menghakimi? Apakah kita lebih sibuk membela pemahaman kita sendiri daripada mencoba mengerti isi hati sesama? Elifas berbicara tentang hikmat, tapi hikmat yang tidak memiliki kasih adalah kehampaan. Hikmat sejati memahami bahwa dalam penderitaan bukan sekedar jawaban yang dibutuhkan, tapi kehadiran, empati, dan kesabaran untuk mencari Allah bersama-sama. Semoga kita tidak menjadi Elifas di dalam hidup orang lain, tetapi justru menjadi sahabat yang sungguh-sungguh mendengarkan dan hadir di tengah badai kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh hikmat, ajarilah kami ya Tuhan untuk memahami bahwa hikmat tanpa kasih adalah kehampaan. Hikmat sejati ya Tuhan tidak hanya bicara soal jawaban, tetapi juga hadir dalam penderitaan dengan empati, dengan kesabaran, dan juga dengan cinta ya Tuhan. Di tengah pertanyaan dan luka, ingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau tidak selalu memberi jawaban dengan cepat, tetapi ajarilah ya Tuhan agar kami memahami bahwa Engkau selalu memberi diri bagi kami. Biarlah kami ya Tuhan saling mencari Engkau, bukan dengan kepastian yang kaku, melainkan dengan kasih yang setia. Inilah doa kami, di dalam nama Kristus yang menderita bersama dengan kami. Amin.